Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang mengurapi firman Tuhan, Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Yesus Engkau yang berbicara lewat hamba. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kabar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bisa dan saya diberikan kesempatan pada saat ini yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan pada saat ini yaitu mendengar suara Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai dengan 27. Namun saya tidak membaca semua ayat ini, saya akan baca ayat 20 sampai dengan 22. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan raja? Dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Itulah ayat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Saudara bukan sedang mendengar khotbah, tetapi mendengar apa kata Tuhan. Yang mau mendengar apa kata Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara katakan amin. Sesuai firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan adalah Tuhan bicara kepada kita lewat berbagai cara. Yang pertama, Tuhan bicara kepada kita lewat orang dunia. Ya, bila kita tidak melakukan apa yang benar dan sesuai kehendak Tuhan, Tuhan bisa memakai orang dunia untuk menasihati kita, Bapak Ibu Saudara. Dari bacaan kita tadi, kita menemukan fakta bahwa Tuhan berbicara kepada Yosia, anak hamba Tuhan, melalui Firaun Neko, Raja Mesir itu. Di 2 Tawarik 35 ayat 20 dikatakan, kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang. Sebelum kita mendengar apa kata Tuhan kepada Yosia, rupanya Tuhan masih ingat saya menyampaikan pesan yang satu ini kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu hal ini kapan semua terjadi. Itu terjadi setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan dan setelah ia merayakan Paskah. Demikianlah hebat dan besarnya Paskah yang dirayakan tersebut, sehingga pada di 2 Tawarik 35 ayat 18 dikatakan, Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia, dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Salah satu tanda kebesaran ibadah itu adalah banyaknya jumlah persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan. Seperti di 2 Tawarik 35 ayat 7 sampai dengan 9 dan di 2 Tawarik 35
ayat 16 sampai 17. Boleh Bapak Ibu Saudara nanti bacakan. Saudara lihat bagaimana besarnya jumlah persembahan mereka itu. Dan mereka merayakan Paskah. Berapa hari? 7 hari, berarti juga 7 malam Bapak Ibu Saudara. Karena butuh persiapan. Bisa saudara bayangkan betapa besarnya biaya yang diperlukan. Tapi kembali saya tegaskan, berapapun besar biaya yang kita butuhkan untuk dan dalam rangka beribadah, Tuhan akan memberikannya. Kita sudah dengar bahwa sebelum orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan menjauhkan hati orang Mesir sehingga mereka memberi apapun orang Israel itu minta. Betul? Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi poin firman Tuhan pada saat ini yaitu yang pertama, Tuhan berbicara dari berbagai cara. Tuhan berbicara langsung kepada kita di 1 Samuel 3 ayat 10. Tuhan berbicara langsung kepada Paulus di Kisah 9 ayat 3 sampai 6. Tuhan menyuruh Paulus ke Makedonia di Kisah 16 ayat 6 sampai dengan 10. Tidak ke semua tempat bahkan saudara pergi untuk memberitakan Injil akan Tuhan izinkan pergi. Tuhan tidak mau saudara seperti Yosia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari doakan apa yang saudara kerjakan dan kerjakan apa yang saudara doakan pada saat ini. Dan poin yang kedua, lewat keadaan peristiwa yang sedang terjadi di sekitaran kita. Di Matius dengan 30, kalau burung pipit saja hanya bisa jatuh kalau diperkenankan Tuhan, apalagi hidup saudara dan saya. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan berbicara lewat pembacaan firman Tuhan seperti di Mazmur 119 di ayat 105. Orang yang sering dan suka bersekutu dengan membaca firman Tuhan atau Alkitab akan gampang mendengar dan mengerti kehendak Tuhan. Terus yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, cara yang paling gampang mau tahu Bapak Ibu Saudara yaitu di Ibrani 13 ayat 17. Kalau ada kebimbangan mau melakukan apa, tanya saja pemimpin rohani saudara. Dan apa katanya? Patuhi saja, beres. Karena pemimpinlah yang bertanggung jawab atas keselamatan bahkan keberhasilan saudara. Yang menjadi kesimpulan firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengar suara Tuhan. Jangan kita keraskan hati kita Bapak Ibu Saudara. Di saat kita mendengar suara Tuhan, apapun yang kita perlukan pada saat ini, dan apapun yang kita inginkan, kalau kita patuh kepada firman Tuhan dan suara Tuhan, dan kita dapat melakukan firman Tuhan, yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan mari semua untuk para pemimpin-pemimpin di tempat ini, pemimpin komsel, mari kita perhatikan anggota kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita bertanggung jawab atas mereka.